Selamat pagi anak-anak. Kok nggak semangat? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelumnya kalian belajar apa tadi? Oh, MTK juga ya. Oke. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua? Masih terus ini yang lain gimana? Sehat semua Pak? Sehat. Oke. Adakah teman-teman yang tidak masuk hari ini? Oke. Ini Angel sepertinya sering ya bolos belajar matematika ya? Iya. Oke, Sisil, besok boleh diajak ya untuk belajar matematika ya? Oke. Hari ini agak spesial ya, karena Ibu tidak sendiri ya. Ibu bersama Pak Tian, hari ini kita akan belajar bersama. Sehingga selama nanti proses pembelajaran berlangsung, jika kalian bingung atau mengalami kesulitan, jangan sungkan untuk bertanya dengan Pak Tian juga ya, atau ke Ibu juga nggak apa-apa. Oke? Sudah siap untuk belajar? Oh, kok cuma Anda? Yang lain gimana? Siap? Siap, Bu. Oke, siap ya? Sebelumnya kalian sudah belajar atau memahami melihat video atau materi di LMS? Oke, sudah ya. Coba, Argo, apa dari video atau materi yang kamu baca isinya apa? Matrix. Ya, selain matriks, jelas ya judulnya matriks. Apa aja itu? Terus menjelaskan mana yang baris, dan kolom, entry-nya, menamai matriks. Oke, betul ya. Terkait pengertian matriks, lalu juga entry-entry dan juga unsur-unsur yang ada di dalam matriks. Coba ya, jika Ibu punya matriks B, matriks B yang seperti ini, ordonya berapa ya? 2x2. Oke, betul ya, 2x2, kita tulisnya di sini. Lalu, Ibu ingin tanya ke Saras. Entry A, 22 itu yang mana ya? Baris 2, kolom 2, 4. Oke, betul ya. Yang lain paham ini? Ini baris, ini menunjukkan baris. Ini menunjukkan kolom. Oke, jika Ibu punya matriks ini, ordonya berapa? 3x2. Tadi Yoga jawab berapa? 3x2. Kayaknya Ibu dengernya 2x3. Mungkin salah. Oke, 3x2 ya. Lalu, 7 ini letaknya di mana? C berapa? 2. C22 ya. 2x2. Bukan, kalau 2x2 itu untuk ordo. Ketika kalian menuliskan elemen atau entry-nya, kalian tidak perlu menuliskan dikali, karena itu kalau dikali itu menandakan ordonya. Oke? Kalau 8, C berapa? 3. Oke, C31 ya. Lalu, jika Ibu punya A11 sama dengan 11 dan A3 sama dengan 7 dan matriks A 3x3 itu sama dengan kelihatan ya? Oke. Matriks A-nya itu coba Dinda A11 maju coba. A11 itu ada di mana coba? Letaknya ada di mana? Di matriks A 3x3. Iya, yang A11 itu mana? Iya, berapa A11? Oke, pilih salah satu temennya. Buka. Yoga silakan maju, berapa? A33 sama dengan 7 itu letaknya di mana? Oke, terima kasih Yoga dan Dinda. Jadi seperti ini ya untuk matriks itu. Jika kalian sudah memahami dan melihat video pembelajaran,
Pasti kalian akan paham mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke. Jadi, lanjut. Nah, misalkan Ibu punya tabel terkait harga tiket bioskop, kira-kira bentuk matriks dari harga tiket ini bagaimana ya? Kita misalkan matriksnya, ordonya saja, ordonya berapa kali berapa? Coba dihitung ya. Barisnya dulu ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada barisnya ada 11 ya. Dikali berapa? Ordonya 11 dikali kolomnya ada berapa? 3 ya. Oke. Jadi untuk tabel harga tiket bioskop ini jika dibentuk dalam matriks dia berordo 11 kali 3. Untuk setiap elemennya kita tinggal mengisikan setiap entry-entry-nya dengan harga-harga tiket bioskop tersebut. Oke, Ibu sudah mengecek ya. Di LMS itu kalian silakan isi. Kalian belum mengisi forum diskusi terkait dengan penggunaan matriks di kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang punya ide? Matriks itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu di bidang apa gitu? Belum ada ide? Oke. Jadi, salah satu kegunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari yaitu pengamanan dan kerahasiaan data. Misalnya kalian buat sapan itu ya, itu kan ada kode-kode untuk kerahasiaan data. Nah, salah satu teknik untuk pengamanan data itu adalah teknik kriptografi. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa dibentuk dalam matriks. Misalkan matriks A itu isinya T E M T. Ini juga merupakan sebuah matriks ya. Nanti matriks khusus. Oke. Apakah sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Dari kuis mungkin kemarin siapa yang sudah mengerjakan kuis? Yoga belum? Oke. Nah, kita coba lihat ya. Oke. Jika kita lihat secara keseluruhan sudah pada bisa ya, cuman ini ada yang salah di nomor 4. Coba kita lihat nomor 4 itu apa sih soalnya? Apakah terlihat? Oke. Entry suatu matriks dinotasikan dengan huruf berikut ini. Coba ya. Coba Ibu ulang tulisannya ya. Ini A. Oke. Banyak yang menjawab, bukan banyak ya, ada yang benar. Ini sekitar 4 anak itu menjawab salah. Dia menjawabnya apul. Jadi A-nya dihitamkan gitu ya. Padahal ketika Ibu menjelaskan materi matriks yang pengertian itu, entry suatu matriks itu dinotasikan dengan huruf kecil. Hanya huruf kecil ya. Jadi kalau kalian menjawab ini, yang C sudah pasti salah. Yang A juga sudah pasti salah. Yang E ini adalah A italik ya, jadi salah juga. Apalagi bold. Padahal Ibu memberikan pengertian bahwa entry suatu matriks dituliskan dengan huruf kecil. Nah, huruf kecil yang tidak di bold, tidak italik, tidak underline, yang ini yang B ya. Jadi jawaban untuk soal nomor 6 ini yang benar adalah yang B ya. A biasa seperti ini. Sudah paham? Oke. Kita akan lanjutkan dengan diskusi kelompok ya. Silakan membentuk 2-3 orang. Udah pas ya? Oke. Baik anak-anak, untuk selanjutnya anak-anak akan melakukan diskusi bersama terkait pemahaman konsep matriks. Jadi
dalam penyelesaian LKPD ini anak-anak diharapkan semua bisa saling berbagi pengetahuan terkait matrik sesama teman-temannya yang mungkin belum paham, terus bisa makin menambah wawasan tentang konsep metrik ya. Lalu kenapa semuanya gembira ya dengan penjelasan? Oke, langsung lanjut ya. Bapak bagikan ini lembar kerjanya, anak-anak dapat ini mungkin oh ya, 3 orang ya. Oke, silakan dikerjakan. Yang pertama, kalian mengerjakan permasalahan 1 dan permasalahan 2. Lalu nanti akan kita diskusikan di depan. Jadi ada yang presentasi ya. Silakan dikerjakan permasalahan 1 dan 2. Ibu beri waktu 15 menit. Ya, boleh. Kalau ada yang nggak dipahami bisa ditanyakan ke Bapak atau Bu Sinta ya. Jika ada kesulitan bisa bertanya ya. Olahraga dari ya olahraga maksudnya dari Memberi nama matriksnya juga. Saya satu-satu. Sebutkan, ayo unsur-unsurnya ada elemennya. Berapa itu? Ulangan fisika ya. Kita boleh ngintip bila kalian di sini. Nah, di sini kan dia minta kan impresi ada di yang saya baca dari karena sama-sama punya nah betul. Dikerjakan permasalahan 1 dan 2 dulu ya. Video bareng aja. Itu masalahnya juga. Kalau mau ingin ke silakan. Iya, permasalahan satu sama permasalahan gue dikerjain. Nah.
Nama aku dari Bapak dan persoalan ini. Gimana? Jadi selipan? Kompetisi bisa? Ini enggak Bu. Ini nanti dijelaskan juga ya. Gimana bisa? Ya nanti biar nanti Matrix deh. Matrix deh Ya. Apakah sudah selesai semua sampai permasalahan 2? Halo anak-anak, apakah sudah selesai sampai permasalahan 2 semuanya? Oke, Sarah sudah. Argo? Dinda dan Zarina sudah permasalahan 2? Kerjakan aja. Kelompok Yohana sudah ya? Ya. Kalau untuk 3 nanti dulu ya Nanti kita kita selesai. bahas tentang permasalahan 1 dan 2 dulu ya. Sudah selesai semua sampai permasalahan 2? Oke. Oke, untuk menghemat waktu, mungkin anak-anak yang pertama kita lihat dulu permasalahan satunya ya. Bapak mau tunjuk 2 kelompok. Mungkin kelompok yang pertama itu kelompok mereka yoga, kemudian yang kedua kelompok mereka Dinda. Silakan maju. Silakan maju. Tuliskan hasilnya di depan ya. Yoga di sebelah kiri, sama di sebelah kiri. Ya, permasalahan 1. Dinda di papan kanan. Ini mau habis. Gimana? Terus lagi kita berdebat. Ya, tulis. Nanti baru boleh. Kalau misalnya langsung kayak isi mata pelajaran ini udah sambil Teman-teman yang lain bisa memperhatikan teman yang sedang bersama di depan ya.
terima kasih ya Dinda. Kita nunggu satu lagi kelompok ya, kelompok dari Meka Yosa baru kita bahas bersama-sama. Oke, terima kasih ya Yesa dan kelompok. Baik, untuk yang pertama, di sini Bapak mau tanya ke kelompok Yosa. Yang pertama di sini menurut kelompok Yosa udah benar belum hasilnya? Udah yakin sama jawabannya? Yakin. Apa? Terus yang udah diisikan di sini diminta untuk mengisi entry dari tabel yang anak kelompok Yosa udah buat. Nah, di sini apakah udah sesuai atau ada yang kurang? Sesuai? Kurang apa tidak? Kurang? Kurang apa tidak apa? Kurang bentuk apa? Ya, betul, kurang bentuk matriksnya ya. Terus di sini mungkin kesalahan penulisan dari kelompok Meka Yosa di sini 5, tapi di sini E31-nya sorry, salah. Maaf Bapak, ada error nih. Pelajaran seni nilainya sorry ya. Oke, untuk kelompok Meka Yosa ini masih belum mengisikan matriknya, tapi di sini Bapak mau tanya untuk bentuk matriknya itu seperti bentar ya. Isinya apa aja? Untuk C, ini C ya? E. Untuk E11 ini berada di pojok kiri. Ya, betul. Terus E12 terus E23 tengah bawah. Ini atau di sini kanan. Nah, nanti dari kelompok Yosa bisa melengkapi ya. Oke, yang sudah dijawab oleh kelompok Yosa sudah betul. Nanti lebih dilengkapi soal matriknya. Dan untuk kelompok Serina yang kasih nama anonim sepertinya Mei Susanti Mail, ini nama film Filipin ya. Ini juga sudah benar, di mana mereka udah membuat tabelnya, mengisi nilai-nilai, terus mendimensikan entry-nya dengan N. Ini N kecil atau N besar? Oh iya, salah Pak. N kecil ya untuk entry simbolnya. Ya, tidak apa-apa. Oh, belum belajarnya tidak. Sudah. Belum lihat video penjelasan kan? Sudah. Ya, kan. Oke, seperti ini ya untuk simbol dari matriks yang kelompok Dinda dan Serina masukkan, yaitu N. N-nya itu adalah N kecil, di mana dari entry-entry ini itu didapatkan dari tabel yang kelompok Serina ada isi. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya ini kan nama-nama anonim yang kelompok Serina dan kelompok mereka Serina. Kalau misalnya kita hapus ini, dia kan jadi matriksnya seperti ini nih. Nah, pertanyaan Bapak, ini matriks ordernya berapa kali berapa? 2 kali 3 ya. Betul sekali ya. Seperti itu. Jadi di sini mungkin anak-anak udah cukup paham ya membentuk matriks dari, ya saya akan masuk video
dari tabel yang udah anak-anak masukkan. Terus untuk lebih jelasnya nanti mungkin anak lebih memperdalam ke selanjutnya, dan selanjutnya anak-anak bisa lanjut ke permasalahan yang ketiga. Itu ada permasalahan ketiga terkait permasalahan yang kedua itu terkait Pak Argo yang seorang pengusaha. Nah, Bapak di sini mau menunjuk kelompok Bastian dengan kelompok Saras untuk maju ke depan menuliskan hasil jawaban kalian. Ini dihapus nggak apa-apa ya, karena ada di lembar RKP dan anaknya. Yuk, kelompok Saras yuk. Spidolnya mana? Spidolnya Itu di bawah. Spidol. soalnya banyak yang udah anak-anak yang lain dapat memperhatikan ya hasil dari kerjaan teman-teman kelompoknya yang lain. Terima kasih ya Kak. Oke, terima kasih juga ya Bastian. Baik anak-anak, di sini udah dari kelompok Bastian dan kelompok saya sudah menuliskan hasil presentasi mereka. Oke, di sini kelompok dari mereka Sas dan kelompok Bastian sama ya jawabannya. Sama ya. Oh ya, oke. Jawaban dari kelompok Saras dan kelompok Bastian ini udah betul. Dari pembentukan matrisnya, di mana yang diketahui itu Pak Argo tuh menyetor makanan bungkus kacang baik ke kantin A, B, C dengan bungkus kacang, keripik dan permen itu. Yang pertama itu untuk di sini untuk kelompok mereka Saras, di mana untuk entry yang pertama itu Z11 itu kacang yang disetor ke kantin A itu adalah berjumlah 10. Kemudian untuk misalnya Z22 yaitu keripik yang disetor ke kantin B itu udah sesuai dengan apa yang dipermasalahkan di atas, kemudian dibentuk dalam bentuk matriks. Begitu pula dengan kelompok mereka Bastian, di mana di sini mereka udah menuliskan ini, cuman di sini mungkin nggak dijelaskan entry-entrynya apa, cuman mungkin dari kelompok mereka Bastian udah paham nih entry yang ini 10 untuk kacang ke kantin A ini nanti masuknya ke entry ke berapa. Di sini kan entry ke 1 gitu, seperti itu. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Untuk permasalahan 1 dan 2 Bapak harap anak-anak dapat makin paham ya terkait masalah tentang matriks. Selanjutnya silakan disingkat. Oke, yang selanjutnya kan masih ada permasalahan 3 ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu 3-5 menit ya. Silakan dikerjakan untuk permasalahan 3. Ayo permasalahan 3. Ya, gimana? Jika ada kesulitan bisa ditanyakan ya.
Siapa ya? Silakan dikerjakan sesuai dengan pemahaman kalian ya. Dia sendiri. Minimal 2 ya. Bebas ya. Silakan berekreasi dengan pemahaman kalian ya untuk yang permasalahan 3. Jadi kalau nggak ada yang dari kami, Bertengkar ya. Posisi sudah. Nanti maju ya. Oke, semua sudah selesai ya? Belum, kok belum? Ya, gimana? Oke, silahkan kelompoknya jadi maju untuk permasalahan 3. Ya, kelompoknya Argo, silakan maju. Dituliskan hasilnya kalian di depan. Jadi silakan maju. Silakan kelompoknya Argo. Oke, ada 4 ya, nomor 4 ya. Oke, silakan. Dihapus dulu ya papanya. Ayo Nadia, diperhatikan teman yang maju.
kasih Argo. Terima kasih Jali. Oke, silakan perhatikan depan dulu ya anak-anak. Yang pertama untuk jawabannya Jali, itu bentuk matriksnya seperti ini. Matriks T dengan order 2 kali 3. Ini dia betul ya, ini sangat bagus. Kalau si kelompok Jali mendata dulu apa yang diketahui dari permasalahan, lalu baru dibentuk dalam matriksnya berdasarkan urutan umur dalam keluarga Teguh ya. Yang paling tua adalah ayah 46, 43, 22, 19, 14, 12. Untuk alternatif keduanya yaitu matriks T dengan order 3 kali 2 yaitu 46, 43, 22, 19, 14, 12. Apakah ada jawaban yang sama? Atau beda-beda nih? Untuk jawaban Jali, apakah ada yang sama? Oke. Ya. Oke, untuk kelompoknya Argo, untuk matriks A dan matriks B itu mirip ya dengan tempatnya Jali ya. Hanya berbeda penulisan saja. Jika kelompok Jali itu menulis dari yang paling tua, kelompok Argo itu menulis dari yang paling muda, yaitu dengan umurnya 12, 14, 19, 22, 43 lalu 46. Lalu Argo dan Bastian juga menemukan dua alternatif jawaban lain, yaitu matriks C 6 kali 1 dengan entry-nya 12, 14, 19, 22, 43, 46, dan juga matriks D dengan ordo 1 kali 6 dengan entry-nya 12, 14, 19, 22, 43, 46. Apakah ada yang juga menemukan matriks C dan D seperti punyanya Argo dan Bastian? Ada? Dinda tadi sepertinya menemukan ya yang seperti matriks C dan D ya. Oke, Ibu beri informasi sedikit ya. Untuk matriks C dan D itu adalah salah satu jenis-jenis matriks. Ini isinya matriksnya apa ya bentuknya? Isinya apa? Garis kah? Kolom? Kolom ya. Maka ini dinamakan matriks kolom. Lalu untuk matriks D ini isinya apa? Dalam bentuk baris ya. Maka dinamakan matriks garis. Untuk lebih lanjut, kalian akan pahami tentang jenis-jenis matriks itu di pertemuan selanjutnya. Oke, apakah ada pertanyaan dari proses pembelajaran dan diskusi kita hari ini? Udah paham semua ya? Oke. Beneran nih, gak ada yang tanya? Oh ya, Ibu mengingatkan, setelah pembelajaran ini, silahkan dibuka LMS-nya. Ada tugas, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan, karena itu akan menjadi nilai tugas kalian ya. Jangan lupa dilihat deadline-nya kapan, silahkan dikerjakan. Kemana? Deadline-nya kemarin? Oke, oh tadi malam. Oke, nanti Ibu akan perpanjang lagi ya. Udah, ini gak ada yang tanya beneran? Udah paham semua ya? Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu memimpin doa. Oke, Jali silakan. Baik Ibu dan teman-teman, marilah kita Baik, terima kasih Jali. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Terima kasih. Oke. Oke, dari yang terakhir ini kan muncul macam-macam materi ya, dan berbagai bulan. Ini kalau dari soal mana aja coba. Ini apa? Asal membentuk yang macam-macam atau ada itunya. Sebenarnya ada syaratnya. ada syarat bagaimana membentuk garis dan kolomnya? Iya.
Ya. Jadi itu ketentuannya itu mengkreasi susunan matriks yang mempresentasikan umur anggota keluarga tersebut sebagai berikut berdasarkan urutan umur dalam keluarga. Gitu doang sih. Sebentar, coba ini. Mengkreasikan umur anggota keluarga berdasarkan urutan umur dalam keluarga. Mana mas? Jadi kan ini saya ambil dari buku ya Pak. Kalau dari pembahasan di buku itu yang seperti dituliskan jari ini Pak. Jadi urutannya itu dari yang ayahnya hingga ke anak yang paling muda yaitu Wahyu. Tapi setelah saya baca lagi kalau mau kreasi ya nanti mungkin jadi seperti yang ditemukan Argo karena kan bisa urutannya dia berpikirnya kan karena berdasarkan urutan umur. Nah umurnya tidak ditentukan dari yang tua ke muda atau dari muda ke tua. Jadi dia menuliskan dari muda ke tua. Lalu juga ini loh Pak apa zigzagnya itu loh Pak. Siksa. Ini Siksa. ini 46 43 gitu loh Pak. Kan ada yang 46 43 lalu 22 gitu loh Pak. Jadi bingungnya di situ sebenarnya waktu membuat ini sebenarnya. Ya, jadi buku pun juga nggak terlalu tepat ya. Iya. Kalau dibandingin yang permasalahan sebelumnya, coba permasalahan kedua. Apa bedanya kalau ini? Kalau di permasalahan 2 ini kan dia udah ada tabelnya gitu Pak. Dimana nanti kan di sini ada kriterianya itu keripik sama kantin, makanan sama kantin. Nah dimana makanannya ini ada keripik, kacang sama permen. Habis itu kantinnya ada A, B sama C. Jadi kalau mau menyusunnya itu dia bisa turun dimana nanti kan siswa pasti logikanya kantin A, B, C terus kacang A, kacang, keripik sama permen. Nah bisa juga kantin A, B, C nya di atas sama kacang permennya juga di bawah. Itu nanti bentukannya juga tetap sama Pak. Dimana nanti intinya yang dimasukkan juga. Ini kan lebih jelas kalau ini. Iya. Artinya matrik itu kan satu entry, satu elemen, satu unsur. Itu kan diidentifikasi oleh baris dan kolom. Posisinya itu kan ada baris dan kolom. Kalau di sini posisinya dia ditentukan sebuah makanan. Posisinya ditentukan oleh apa? Disetor ke kantin, posisinya ke arah kantin. Kantin dan artinya satu misalnya angka 10 ya. Iya. Itu kan satu angka, satu entitas. Satu entitas itu dia ada apa ya? Bahasa pemrogramannya ada dua atribut. Ada kantin dan kacang. 10 itu lokasi kantin dan jenis makanannya. Jadi data itu kan kalau Anda belajar pemrograman juga kan? Kalau satu angka itu hanya apa ya? Hanya satu apa namanya? Tadi mana? Atau atribut. Itu kan cuma jadi baris saja atau kolom saja gitu kan. Tapi kalau satu angka ini ada dua atribut, nanti kan jadinya baris, kolom, ini jadi matrik. Kalau atributnya ada 3, jangan. Ada baris, ada kolom, ada apa lagi? Tidak sama setuju Pak. Tak ajak berpikirnya di jauh dikit. Kalau satu kan tadi hanya baris saja ya atau kolom saja. Kalau di geometri itu kan jadi garis gitu kan. Makanya kan nanti kalau koordinat itu kan ada x, y, itu kan jadi bidang. Kan jadi materi kita pelajari di sekolah. Di atasnya bidang itu ada apa?
Uang. Bisa kan? Tapi nggak belajar. Tapi kalau di iya programnya ada ini. Kalau aljabar, matrik, aljabar linear ya memang. Aljabar linear kan belajarnya mau matrik di sini. Cuma nanti ukurannya gede atau enggak itu kan tapi tetap beda terus gitu. Iya. Yang gede lagi namanya tensor. Pernah dengar nggak? Nggak nyampe. Seperti ini kan angka 10, oh ini ada kantin, ada terus kaca, ada makanan kaca. Kira-kira yang ditambah satu lagi atribut apa kira-kira ya? Atribut apa? Ini yang jual cuma siapa ini? Pak Argo. Pak Argo, cuma satu doang toh? Iya, nyetor. Jadi kalau seandainya penjualnya banyak gitu, Nanti yang tetap diperhatikan jumlahnya di situ. ya seperti tadi, ini kan matriknya Pak Argo, ini ada matriknya Pak siapa namanya? Pak Yeksa. Bisa, ada matriknya Pak siapa lagi? Yoga, bisa kan? Atau gitu, atau enggak? Atau beda lagi? Kalau satu-satu juga bisa kalau misalnya untuk melihat dari Pak Yoga ini nyetornya ke Mas. Atau cuma ada banyak matrik tapi masih bidang-bidang semua. Atau ada dimensi, tambah dimensi penjual nantinya gitu ya. Ya kan? Jadi kan dimensi itu kan bidang, nantinya jadi ruang gitu ya. Nah, aku kembali ke umur-umur tadi itu. Menurut saya kan seandainya dibuat matrik kan kayaknya nggak pas gitu ya, menurutkannya gitu ya. Intinya cuma yaitu garis atau kolom itu. Dia langsung itu kan kata segala macam tuh langsung kayak pantry, tapi dia nggak ada prasyarat baris sama kolom. Iya, jadi kan ada bukan matrik kan. Iya. Cuma ada angka disusun-susun gitu aja. Iya. Kan kalau yang tadi itu kan ada angka, tapi ini menyatakan mewakili banyaknya bungkus kacang dan lokasi nantinya kan. Satu angka ada dua. Ini satu angka satu atribut kan. Iya. Kalau satu atribut berarti paling banter ya cuma baris saja atau kolom aja gitu kan. Iya. Yang ini berapa itu? Baris kali kolom 2 kali 3. 3 kali disebut. Nah, apa itu maknanya? 4, 6, 4. Ya ada sih Pak. Kalau ini nggak ada. Nggak ada. Nah, cuma ya itu tadi nyusun kalau ini kan ribu. Ya apa? Ya yang ini dari ribu. Tidak ada maknanya. Betul nggak kira-kira? Ini kita diskusi ya, Mbak. Saya bisa salah juga bisa. Saya kan memancing pemikiran Anda lebih dalam. Berpikir mendalam tentang materi kayak gini. Ya kan? Salah satu contohnya berbeda. Sebenarnya kan kalau misalnya ayah ibu terus di sini apa dihapus jadi kayak om atau tante, itu kan kayak kedudukan keluarga misalnya kayak lebih tua untuk saudara ayah itu bisa di sini biasa, terus yang di bawah untuk anak-anak kemungkinan kalau untuk gitu. Tapi nanti artinya misalnya angka 19 itu ada di posisi berapa? Kolom baris berapa, kolom berapa? Baris 2, kolom 1. Artinya apa? Nggak ada artinya. Anak gimana orang anak? Makanan tadi kelihatan. Oh ini jenis kacang ada di kantin B gitu misalnya kan gitu. Ya. Ini materinya kalau di zaman sekarang kan untuk basis data juga.
kan satu angka terdifferensiasi jadi berapa. Makanya orang olah data itu kan dia ingin coba sorting bagian ini aja, saya pecah, saya mau lihat bagian ini saja, saya mau lihat korelasi ya antara ini dan ini. Pemerintah programnya data-data kayak NetLab ya, belajar NetLab ya, belajarnya apa? SPSS, Python, kan semua data itu kan mengolahnya kan ditata dalam bentuk matrik gitu. Sampai ngeplot grafik di NetLab, di program ya buat matrik dulu sebenarnya. Pasangannya nanti diplot titik demi titik, lalu diplot. Makanya satu titik koordinat itu kan ada artinya posisi di sini. Nah, dia ada atributnya, x-nya berapa. Atau apalagi dipaksa lagi bisa nggak kayak ini umur. Soalnya ini hanya menyatakan tahun ya, angka 22 menyatakan tahun, nggak yang menyatakan posisi yang lain gitu, atau tadi oma, opa gitu. Bisa kan umur jadinya yang kolom misalkan umur tuh kolomnya, nah barisnya tuh misalkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu kan jadinya kolom juga. Mungkin ini enggak, mungkin kalau dibandingkan dengan makanan tadi itu kan istilahnya apa? Besaran apa ya? Banyaknya itu ya. Iya. Banyaknya. Nah, umur Bisa. Ada pasangannya nama anak, ayah ibu ya. Bisa. enggak ada. Satu langkah. Ya oke, jadi di buku pun kadang harus dikritisi ya. Ya kalau memang kekritisannya belum sampai situ ya nggak apa-apa, tapi jangan itu tadi sikapnya harus kritis ya. Ini pas nggak sih? Terus artinya seperti kamu kan menekankan ini tadi kan, apa itu? Posisinya kan, indeksnya kan, ini 31, 32, ini kalau matematiknya memang ya lokasinya aja sih. Ini baris pertama, ini baris kedua, ini elemen baris kedua kolom pertama. Oke, saya kira itu ya. Kita beri plus kelompoknya. Oke, kita lanjut.